Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gria Rukyah Surabaya akan membahas tentang sebuah candi di Jawa Tengah, tepatnya di Magelang ya, yang terkenal dan termasuk salah satu keajaiban dunia, yaitu Candi Borobudur. Pembahasan kita kali ini tentang sebuah klaim bahwa Candi Borobudur ini adalah peninggalan Nabi Sulaiman, katanya ya, karena di daerah Jogja itu ada suatu daerah yang namanya Sleman, terus dicocok logikan bahwa itu adalah nama Nabi Sulaiman. Kemudian ada suatu daerah juga Wonosobo yang dianalogikan sebagai Wono Sabak. Wono itu hutan, Sabak itu maksudnya ya Sabak yang tertulis di dalam Al-Quran itu ya. Dan tidak tahu kok bisa sampai seperti ini, padahal kalau kita lihat ini ada Sulaiman Temple. Sulaiman Temple ini letaknya di Baitul Maqdis ya, daerah Palestina. Palestina ke sini itu ya lumayan jauh loh ya. Sementara Candi Borobudur ada di tanah Jawa. Apa mungkin wilayah kekuasaan Nabi Sulaiman itu sampai di tanah Jawa, sehingga beliau sempat membangun sebuah candi yang berupa Candi Borobudur. Nah, pertanyaan seperti ini saya akan coba jawab dengan Al-Quran ya, karena kita tahu bahwa rujukan umat Islam yang utama itu adalah Al-Quran. Kita buka surat An-Naml, ya. Dan dalam jawaban saya kali ini saya gunakan tafsir yang sederhana saja, yaitu tafsir Jalalain. Kita mulai surat An-Naml ayat 20 ya, kemudian seterusnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tafaqqada at-tayra faqala ma liya la aral hudhud am kana minal ghaibin. Jadi hudhud ini sebagian ulama menyebutnya dengan burung pelatuk ya, burung pelatuk, yang mana burung pelatuk ini mempunyai suatu keistimewaan. Dia bisa melihat air yang ada di dalam tanah. Ceritanya ini kan Nabi Sulaiman melakukan suatu perjalanan dengan seluruh pasukan. Kemudian tibalah waktu sholat, sehingga butuh air. Yang ditugaskan untuk mengamati keberadaan air adalah burung hudhud. Nah, ini tertulis di sini di tafsir Jalalain ya. Jadi fatafaqqadat toir. Jadi liyarol hudhud alladzi yarol ma' tahtal ard wa yadulla alaihi binakrihi fiha fatastahrijuhu as-sayatin lihtiyajati Sulaiman alaihissalam.
lissolah falam yaroh. Jadi hudhud ini punya kemampuan untuk melihat air yang ada di dalam tanah. Dia dicari oleh Nabi Sulaiman untuk menunjukkan agar digali oleh para setan, karena saat itu Nabi Sulaiman butuh air untuk sholat, tapi hudhud tidak ada di tempat. Lalu Nabi Sulaiman mengatakan, faqala maliya la arol hudhud amkana minal ghaibin. Kemudian di ayat selanjutnya, la u'adzibannahu adzaban sadida au la atbahannahu au la ya'tiyanni bisultanin mubin. Jadi ini kalau tidak datang, oh betul tak siksa dengan siksaan yang luar biasa, tak jabuti bulunya, kemudian atau tak sembelih, atau dia datang ke sini dengan alasan yang jelas. Jadi bisultanin mubin, dengan alasan yang jelas. Kemudian fama kasa ghairu ba'idin faqala ahadtu bima lam tuhit bihi wa ji'tuka min saba'in binaba'in yakin. Tidak lama kemudian hudhud datang. Hudhud datang itu. Kemudian alhamdulillah hudhud bisa membawa alasan yang bisa diterima oleh Nabi Sulaiman. Dia mengatakan, saya melihat sesuatu yang tidak engkau lihat, wahai Nabi Sulaiman. Ya, ittola'tu ala malam tatlu alaih. Nah, di sini. Jadi aku melihat sesuatu yang tidak engkau lihat. Jadi Nabi Sulaiman belum tahu, tapi hudhud sudah tahu. Kemudian wajib tuka min sabain binabain yakin. Aku datang kepada engkau dari negeri Sabak. Perhatikan ya, kerajaan Nabi Sulaiman, pusat kerajaannya itu di Sam, di Baitul Maqdis. Kemudian negeri Sabak. Sabak ini posisinya ada di Yaman. Posisinya ada di Yaman. Kalau Sam secara posisi itu adalah di kirinya Baitullah. Adapun Yaman itu posisinya di sebelah kanan Baitullah. Jaraknya enggak begitu jauh kan? Enggak begitu jauh. Ya, wajib tuka bisa bain ini adalah qabilah bil Yaman. Jadi suatu qabilah yang ada di Yaman. Sumiyat bi ismi jaddin lahum. Nah, Sabak ini adalah nama dari leluhur mereka. Kalau posisi secara geografis itu ada di Yaman. Perhatikan, dari sini saja sudah terjawab. Antara Sam dan Yaman itu secara jarak tidak begitu jauh kalau dibanding Sam dengan Indonesia. Itu loh, Nabi Sulaiman tidak ngerti keadaan di negeri Sabak, ya kan? Berarti kalau di negeri Sabak saja, di daerah Yaman saja, Nabi Sulaiman itu nggak ngerti. Apa mungkin kekuasaannya ada di tanah Jawa? Ya nggak mungkin. Ya, jelas itu sebuah kebohongan kalau Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman. Jadi secara geografis ya, Nabi Sulaiman itu ada di Sam, Baitul Maqdis. Ini Sabak, negeri Sabak ini adalah berada di Yaman. Sam dan Yaman itu tidak begitu jauh kalau dibandingkan dengan Sam Indonesia atau Yaman Indonesia. Kenapa saya bilang nggak begitu jauh? Orang Quraisy saja kalau berdagang ya, kalau tidak di Sam ya ke Yaman.
Bagaimana dijelaskan di surat Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita wassoif, kan gitu kan. Nah, kemudian Hudhud melanjutkan ceritanya, ini wajadtum ra'atan tamlikuhum wa utiyat min kulli syai'in walaha arsun adim. Nah, itu. Jadi pernyataan bohong bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman itu jelas keliru, ya, jelas keliru. Kemudian ada lagi ayat yang di situ membantah, ya, membantah bahwa Borobudur adalah kekuasaan Sulaiman. Contohnya di ayat ini, qalat ya ayyuhal mala'u aftini fi amri ma kuntu qati'atan amron hatta tashadun. Jadi setelah ratunya Saba, yaitu sebagian menjelaskan Ratu Balkis atau Bilqis, menerima surat dari Nabi Sulaiman, dia mengajak berunding para petinggi kerajaan. Dia mengatakan, berikanlah aku saran atau usulan, karena aku tidak akan memutuskan suatu perkara sehingga kalian hadir di dalam pemutusan perkara tersebut. Kemudian para pembesar atau petinggi kerajaan mengatakan, nahnu ulu kuwatin wa ulu baksin sadid wal amru ilaiki fangduri madza ta'murin. Jadi kalau perang ya oke saja, karena kita punya kekuasaan atau kekuatan yang luar biasa. Kemudian kita juga mempunyai ulu baksin sadid, ya, dan keputusan kepada engkau, wahai Ratu Balkis, kan gitu. Kemudian ini ayat 35. Ini dijawab juga dengan ayat 35, wa inni mursilatun ilaihim bihadiyatin fanadhiratun bima yarji'ul mursalun. Ratu Bilqis pun juga tidak kenal dengan namanya Sulaiman, itu tidak kenal, ya, nggak kenal. Sehingga Ratu Bilqis mengirimkan suatu hadiah untuk menjajaki, ya, untuk menjajaki. Sulaiman ini hanya seorang raja ataukah seorang nabi? Pikirannya Ratu Bilqis seperti itu. Kalau seorang raja, oke, kita perang, tidak apa-apa, ya. Kalau dia seorang nabi, baiklah kita beriman, kan gitu, ya. Baiklah kita beriman. Kalau hadiahku ini nanti diterima oleh Sulaiman, maka dia hanya raja biasa, ngancam-ngancam biar dapat upeti atau gimana. Oke, kita perang, tidak ada masalah, ya, merdeka atau mati gitu. Tapi kalau hadiahku ini nanti ditolak, berarti dia nabi betulan, kan gitu. Dari sini bisa disimpulkan bahwa Bilqis pun juga tidak tahu siapa Sulaiman itu sebenarnya, ya. Sulaiman juga tidak tahu siapa Bilqis itu sebelum diberitahu oleh burung hudhud itu, ya. Kalau perkara Nabi Sulaiman kaya raya, iya, ya, anak buahnya jin banyak, iya, binatang-binatang, iya, ya. Cuman kalau kalau dikatakan bahwa Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman, ya itu saya kira omong kosong, ya. Hanya karena alasan di Jogja ada suatu wilayah yang namanya Sleman,
berarti itu Nabi Sulaiman gitu. Jadi enggak begitu, nggih, enggak begitu, nggih. Kemudian eh, nama Sulaiman sendiri itu di bahasa Ibrani ada atau di bahasa Arab itu berbeda loh ya. Ya, seperti kata Musa itu dengan bahasa Arab. Kalau dengan bahasa Ibrani atau bahasa yang lain mungkin Moses. Bahasanya seperti itu. Isa, ya, Isa. Itu dengan bahasa yang lain mungkin menjadi Yesus, ya, atau apalah itu. Begitu juga dengan Sulaiman. Sulaiman itu penyebutan dengan bahasa Arab, ya. Dengan bahasa yang lain mungkin jadi Solomon gitu. Nggih. Atau misalkan kita orang Jawa, nama kita Hartono misalkan. Itu orang Arab nggak bisa bilang Hartono, itu nggak bisa. Menyebutnya Hartunu. Nah, gitu. Hartunu. Jadi tidak masuk akal kalau Sulaiman, nah itu berarti Nabi Sulaiman, bukan, ya. Dan Nabi Sulaiman ini adalah orang Yahudi, bukan orang Arab, ya, bukan orang Arab. Apalagi yang lebih tidak masuk akal lagi, ada kata Wonosobo. Wonosobo, nah, Sobo itu disebut Sabak, nah, itu tambah tidak masuk akal lagi. Karena kata Wonosobo itu kata sobo itu dalam bahasa Jawa ada maknanya tersendiri. Wono itu hutan, sobo itu berkeliaran gitu. Itu namanya sobo. Okay. Jadi kalau Nabi Sulaiman yang ada di Sam itu saja tidak mengerti keberadaan Ratu Bilqis yang ada di Sabak, begitu juga Ratu Bilqis yang ada di Sabak tidak mengerti keberadaan Nabi Sulaiman. Jadi tidak mungkin kalau Candi Borobudur yang ada di tanah Jawa peninggalan Nabi Sulaiman. Itu ya. Semoga Allah memberikan manfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.